Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man video. Kali ini kita akan komit-kamitkan si Atomic Gem atau Lord 88K ini ya. Cara legendaris nih. Tapi sebelum itu, mengenai yang ini, itu bukan kita tiap hari bisa dapat LSSR ya guys. Jadi tiap harinya kita bisa gacha sekali. Kalau kita share jadi 2 kali kan. Nah, kalau caranya yang dapat itu kalian mau, kalian bisa ambil. Hanya sekali ya. Setelah kalian ambil, kalian nggak bisa lagi akan gacha. Seperti itu ya guys. Jadi betul-betul pilih mana yang kalian butuhkan. Misalnya nggak ada drive net nih. Kalian nggak sempet dapat yang kemarin drive net red up. Bisa ambil bom lah kasarnya. Kayak gitu guys. Ini buat starter aja sih kayaknya. Buat starter aja atau buat yang mencari yang di server-server lawas mencari yang enggak atau belum ada. Contoh kayak Phoenix Man V1 misalnya. Buat combine SSR plusnya kayak gitu-gitu. Intermezzo saja. Kita fokus ke Atomic lagi. Ini skill 2-nya sih. Kayaknya kalian udah pada tahu lah ya. Mungkin gua akan taruh link Atomic. Kayaknya udah banyak juga yang nge-view. Sudah 4K kalau nggak salah. Banyak juga yang penasaran ternyata. Intinya dia ini berkutatnya lebih ke damage ininya, damage shatternya. Terus ini pasifnya kalau kalian lihat di sini P5-nya jelek banget ya, P5-nya jelek banget. P5 tuh purple atau ungu 5. Sedangkan B5-nya yang ciamik. B5-nya nggak hanya naikin non-crit damage free ke 60%, anjirnya jadi 2 kali. Plus ini gerbang utama untuk naikin mastery. Kalau di bawah bintang 5, mastery-nya kayaknya mentok-mentok di 50% specialized defense. Itu lembut banget di tier atas PvP ya. Jadi memang penting banget bintang 5-nya dia. Selain pasifnya improve, bisa naikin specialized defense-nya. Ini awaken pasifnya menurut gua awaken 2 nih so-so lah, so-so. Hanya yang tidak sampai yang mikir, aduh besok gua harus skip yang mana nih. Nah kalau masih pilah-pilah, awaken 2-nya skip saja. Ini dalam artian kalau kalian ambil si Atomic ya. Sekarang ke bagian ambil atau enggak sih bang? Nah, kata kuncinya mereka berdua ini sama lah. 100% sama sih enggak, cuman ya sebagian besarnya iya. Nah, dengan kata lain, kalau kalian sudah ambil MB, si Atomic skip. Kalau kalian nggak punya MB, baru bisa pertimbangkan ambil Atomic. Punya keduanya akan bikin kalian keteteran, atur line up, dan lain-lain. Soalnya mirip-mirip mereka ini. Seperti itu ya guys. Ini kata kuncinya. Terus kenapa pada milih MB semua di CN bang? Berarti bagusan MB kemana-mana. Wah ini pengulangan. Kemarin kayaknya gue udah bikin deh video mengenai kenapa para CN player skip si Atomic. Ini pengulangan dikit aja tapi nggak sampai detail banget kayak yang video itu ya. Itu karena balik lagi seperti yang gue bilang, sama mereka ini nyaris mirip role mereka, posisi mereka juga di line up. Kalau kalian mau bener-bener kritis menjadikan CN patokan tapi kritis, itu kalian posisikannya ke bannernya MB. Coba kalian posisikan diri kalian waktu bannernya MB. Itu tahu nggak ke depannya siapa? Misterius ya. Berikutnya lagi tahu nggak? Kagak. Berikutnya lagi tahu nggak? Kagak cuy. Nah waktu mereka memutuskan ambil MB, wah kayaknya oke nih MB nih, kita gas lah ambil. Ini dalam proses menunggu banner-banner berikutnya sudah dilatih. Bukan hanya SAC yang bisa kalian ekstra atau refine card yang bisa kalian ekstra, mastery juga men. Mastery itu banyak banget, apalagi khusus top ranker. Mereka itu udah kemungkinan besar itu nambah jatah nyari mastery bukunya 500 gem setiap hari cuy. 500 gem setiap hari berarti udah
15.000 gems. Bayangin 3 bulan 45.000. Kira-kira seperti itu guys. Bukan masalah SAC lagi sekarang. Berkat mastery ini makin nambah lagi perhitungan yang harus diperhitungkan. Nah pas tahu ada ini kan sama-sama DPS dan ya you know lah ya. You know. Wah aman nih, aman masih tetap. Ada ini, wah ini beda role nih, beda role. Ya kan, aman juga. Ada ini, wah sama nih role-nya nih. Nah sama kan, terus kita pertimbangkan nih. Kira-kira sama nggak nih value-nya atau jomplang? Gue pribadi ini pendapat pribadi. Menganggap ini sama, mereka nih tipis 11-12. Terus keadaannya gimana nih? Yang kanan belum ada mastery sama sekali, belum extreme training. Terus yang kiri sudah, mungkin dengan 3 bulan ini udah mastery level 7 ke atas, bahkan 8 lah. Atau yang jor-joran bisa 9. Viable, masih jalan, tidak di tackle, belum ada Hellfire nih. Kita ngeposisikan diri di bannernya Atomic sekarang. Kalau mau kritis CN tuh begitu guys, saran gua. Nah ini nggak ada Hellfire nih, nggak ada yang men-tackle HP scaling, masih jalan. Ngapain bakar lagi buat cara yang sama harus dilatih lagi? Itu alasannya. Menurut analisa gue ya guys. Tapi kalau mau tetap tidak setuju, Atomic ampas, silakan. Ini kita main data. Kalau menurut gue seperti itu. Kenapa lu pilihnya MB bang? Ya karena tadi 3 bulan lebih dulu itu benefit cuy. Dan kalau misalnya gue bisa tuker, gue lebih milih, jujur gue lebih milih Atomic ya. Pada saat itu tapi, misalnya bannernya double nih. Bannernya double kemarin, gue lebih milih Atomic. Bisa dilatih sampai sekarang, terus dapat King, gue bisa gantian Extreme Training King. Habis itu gue akan ambil kill kayak gitu. Itu di akun gue. Cuman ya karena si MB duluan ya gue gas aja MB yang polos. Soalnya perlu loh role-nya si duelis ini yang solid kayak gini. Salah satu dari mereka berdua ini. Jadi balik lagi, patokannya itu justru yang kalian cek itu atau bandingkan itu si MB-nya. Kalau kalian nggak punya, oke lah. Pertimbangkan ambil si Atomic. Kalau kalian punya MB, udah nggak usah mikir Atomic karena role-nya sama seperti yang di CN player. Nah bagian itu tuh, kalau kalian ada Atomic, kalau kalian ada MB, nggak usah mikir Atomic. Bagian itu bisa kalian copy. Cuman kalau bagian yang wah pada milih MB nih berarti Atomic jelek, wah itu sih kayaknya gua tidak setuju ya. Cuman kalau bagian wah gua udah ada MB nih, berarti gue skip aja Atomic. Toh si CN player juga nganggapnya mirip-mirip role-nya daripada gue keteteran line up. Itu bagian itu yang kalian harus jadikan referensi. Bukan pada ngambil MB berarti Atomic jelek. Balik lagi ini pendapat pribadi ya. Sekarang kita ke value-nya si Atomic Gem. Menurut gue 90 lah ya, 90. Terus berkeepsake Awaken 2 gue tidak menyarankan sih menurut gue. Tentunya improvement tapi tidak sesignifikan keepsake-nya. Tentunya kalau di unlock pasti nikah. Ini PvE-nya ya sama seperti MB, God MB sekalipun itu PvE-nya butuh core dia. Butuh core atau King bisa juga. Alloy minimal, alloy berkeepsake temennya buat ngisi special guard bisa. Si MB dan Atomic tidak bisa isi HP shield atau special guard. Mau setangguh apapun, kalau cuma satu baris HP barnya itu hilang di tabok Citejin di PvE. Citejin ya, Citejin aja itu nabok di PvE itu bisa hilang car kalian kalau cuma satu HP bar. Makanya gue nggak berani naruh 100. Bahkan si God MB sekalipun ya. Si Hellfire juga, Genos juga yang cara terbaru kayaknya udah nggak lagi ada yang bisa special guard. Terakhir itu si God Surya dan God G4. Yang lainnya nggak bisa lagi loh. Heran juga gue. Ini supaya untuk menepis sekte-sekte anti core kayaknya. Ini berkeepsake sedangkan ini full setnya. PVB wah cincai dia.
cincai PVB. Soalnya kan gampang lah diaturnya. Jarang-jarang PVB yang bener-bener nge-eliminate kita. Tapi tetap harus diperhitungkan core-core itu ya. Contoh kayak Elder Centipede. Bukan Elder, Junior ya. Junior Centipede kan itu bahaya juga tuh damage outputnya. Tapi intinya single target pun tetap oke dia di bossing. Apalagi yang bosnya cuman samsak doang. Ini mantep banget damage-nya. Berkeepsake ini full setnya ya. Kira-kira ini rekomennya. Kalau PVP itu unit only. Kalau mentok-mentok berkeepsake, PVE butuhnya DK ya. Butuhnya DK. Atau alloy berkeepsake bisa. King UR juga bisa. Ya ini dalam artian di hero side. Kalau di monster side tentunya boros ya. PVB itu yang follow up kayak Beast King, Tatsu. Terus yang paling jos itu TTM. TTM apalagi kalau kalian punya TTM Awaken 2, itu tiap curutnya follow up itu nge-approach atau nge-trigger shatter damage-nya si Atomic. Dengan kata lain trigger 750% attack-nya Atomic tiap si curut tank top Tiger Sanjung nge-tank. Ini buff gear ya, buff gear attack persen tentunya dengan attack. Ini yang class-nya dia lebih butuh attack ya dari ketimbang damage rate karena normal damage-nya kecil sekali. Paling kalau memang mau cari ekstra selain attack scaling itu bonus damage free dan damage free. Damage rate juga oke lah, tapi bonus damage free dan damage free aja kalau mau nyari yang spesial kecuali attack-nya. Terus ini attack juga opsionalnya saja yang crit. Kayaknya malah nggak penting sih. Lebih ke attack-nya, attack kali 3 menurut gua. Ini sih Gil 2 memang selalu diperdebatkan. Sebenarnya tetap sharp, tapi yang Pierce ini kan nambah BP lebih tinggi ya. Berarti dengan artian akan meningkatkan spesialis attack. Ini gua agak gimana ya, agak kurang suka nih kalau nambah Pierce berarti nambah BP berarti nambah special attack. Cuman ya ini game orang ya, intinya arahnya ke situ loh. Kalau pakai Pierce BP-nya naik berarti spesialisnya juga naik. Special attack ini penting banget di sini soalnya, makanya patut dipertimbangkan. Bastion tentunya dan Heart ya, Bastion atau Heart. Kalau sigil follow up gimana bang? Sayangnya sigil follow up hanya meningkatkan normal damage. Normal damage-nya kecil. Kalau kalian mau pakai sigil follow up itu ke boros kalian. Itu pun kalau boros kalian di set DPS. Kalau boros kalian tidak di set DPS tanpa keepsake tetap kurang juga. Si Hellfire oke tuh dikasih sigil follow up. Tentunya ini yang terbaik loh. Garnet. Oke, ini yang line up-nya. Kira-kira seperti ini, guys. Sebenarnya enakan di depan atas ya. Soalnya abis awal-awal mulai kan dia akan inflict special shatter tuh. Cruel akan inflict special shatter lagi. Jadi udah double tuh. Si Drive Knight follow up sayang sekali tuh, nggak triggernya. Cuman karena sendirian dan DPS awal-awal kalian atau satu-satunya, jadi tetap enakan di belakang. Nah, karena di belakang taruhnya paling atas. Setelah dia follow up oleh awaken pasifnya, Cruel itu udah 2 stack tuh. Si Fubuki dan si Golden Ball waktu Cruel akan trigger juga 500% attack-nya si Atomic. Ini yang versi boros, kira-kira sama, bedanya ada Genus. Ini fullnya lebih enak sih pakai si Tatsu ya di Espernya ya. Soalnya dia follow up itu 2 kali loh. Si Tatsunya jalan, Fubukinya jalan, itu akan trigger shatter damage. Dan pertimbangan ini juga bagaimanapun PM juga tetap superior unit untuk gantiin Tatsu bila mana. Terakhir si TTM, kalau Awaken 2 itu jos juga loh. Itu saja video kali ini mengenai combat commit-nya si Atomic. Kalau masalah full atau tidak tuh lebih ke relasinya dengan si MB-nya sih menurut gua. Kalau kalian punya MB udah nggak usah mikir, skip aja. Kalau kalian nggak punya MB, baru deh bisa pertimbangkan mau ambil atau tidak. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut silahkan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan subscribe. Jangan pikir gue pantas tuh. Adios.